Rubuhnya Surau Kami, karya A.A. Nafis. Di sebuah surau kecil yang berdiri dari sudut kampung, tertinggal seorang laki-laki tua yang biasa disebut kakek. Ia adalah penjaga surau yang setia. Siang malam, ia tak pernah absen beribadah, memuji asma Tuhan, dan menjaga surau agar tetap berdiri meski waktu telah menggerogoti dinding kayunya. Hidup kakek sederhana, bahkan cenderung miskin. Ia tidak memiliki keluarga dan menggantungkan hidup dari sedekah orang-orang kampung yang sesekali datang ke surau. Namun, semakin lama surau itu semakin sepi. Orang-orang lebih sibuk dengan kehidupan mereka, dan surau hanya menjadi saksi sunyi dari ibadah seorang kakek sendiri. Suatu hari datang seorang perantau ke kampung itu. Ia kebetulan singgah di surau untuk beristirahat sejenak. Perantau yang penasaran dengan kehidupan kakek bertanya, "Kek, apa yang kau lakukan setiap hari di sini? Bahkan surau ini sudah hampir roboh, mengapa tidak memperbaikinya?" Kakek menjawab dengan tenang, "Aku hanyalah hamba Tuhan, nak. Tugasku adalah menjaga surau ini, beribadah dan berzikir. Apalagi yang aku harus lakukan?" Rantau ternyata tidak puas dengan jawaban kakek. Ia pun bertanya lagi, "Lalu bagaimana dunia luar surau ini, kek? Apa yang kakek tidak ingin melakukan sesuatu untuk orang lain?" Kakek hanya tersenyum samar tanpa memberikan jawaban yang pasti. Perbincangan mereka berlangsung lama hingga akhirnya kakek menceritakan sebuah kisah yang selalu membayanginya. Ia berkata, "Nak, dulu aku pikir hidup ini hanya tentang beribadah kepada Tuhan. Aku ingin memastikan diriku bersih, suci, dan layak di hadapannya. Maka aku menghabiskan seluruh waktuku di surau ini. Tapi tahukah kau apa yang terjadi setelah aku mati nanti? Aku dibawa Tuhan dengan bangga. Aku menceritakan bagaimana aku selalu memujinya, menjaga ibadahku dan menjauh dari dosa. Tapi Tuhan memandangku dengan wajah yang tidak bahagia." Ia bertanya, "Lalu, apa yang kau lakukan untuk sesama makhlukku? Apa yang telah kau lakukan untuk dunia yang aku titipkan kepadamu?" Kakek melanjutkan dengan nada semakin lirih, "Aku tidak bisa menjawab pertanyaan itu, nak. Aku sadar hidupku hanya untuk diriku sendiri. Aku lupa bahwa ibadah bukan sekedar zikir dan doa. Ibadah juga adalah memberi dan membantu dan melindungi sesama. Tuhan tidak hanya menilai apa yang aku lakukan di surau, tapi juga apa yang aku lakukan di luar surau ini." Sejak saat itu, aku terus bertanya pada diriku sendiri, apakah aku ini hamba yang baik? Rantau itu terdiam mendengar cerita kakek. Ia merasa bahwa kata-kata kakek adalah tamparan baginya, dan mungkin juga bagi kita semua. Kisah ini mengingatkan kita bahwa iman tidak hanya tentang hubungan pribadi dan Tuhan, tetapi juga tentang bagaimana kita memanfaatkan hidup untuk membantu orang lain dan merawat dunia. Jangan sampai seperti surau yang hampir roboh ini, hidup kita hanya menjadi simbol yang kosong tanpa makna bagi sesama.